Selamat pagi pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Senang sekali nih ya rasanya dapat menyapa pemirsa kembali. Tentunya dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan tentunya bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, seperti biasa dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09. Selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dari berita terkait dengan perhelatan Pekan Olahraga Nasional ke-21 diharapkan menjadi momentum untuk mendongkrak prestasi para atlet. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI mengingatkan pemerintah untuk terus memanfaatkan venue meski kegiatan ini telah usai. Progres pembangunan venue Sumut Sport Center terus berlangsung jelang gelaran Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21. Komisi 10 DPR RI berharap PON di Sumut dapat berjalan sukses dan lancar. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menilai PON ke-21 merupakan momen untuk mendongkrak prestasi para atlet. Tak hanya itu, perhelatan PON juga dapat mendulang ekonomi bagi UMKM masyarakat sekitar. Namun Abdul Fikri mengingatkan pemerintah untuk terus memanfaatkan venue meski kegiatan PON telah usai. Artinya masyarakat itu harus merasakan adanya PON, jadi nanti UMKM bisa bangkit dan sebagainya. Dan sukses administrasi, ini maksudnya akuntabilitas, karena faktanya di beberapa PON menyisakan problematika administrasi, termasuk PON Papua juga. Nanti selanjutnya, ini bagaimana supaya ini sport center yang besar, yang bagus dan sebagainya itu, venue-venue yang sekarang sudah ada, bagaimana supaya tidak berhenti. Sementara anggota Komisi 10 DPR RI Sofyantan mendorong Pemprov Sumut untuk bertanggung jawab terhadap perawatan venue stadion. Fasilitas stadion dapat dimanfaatkan untuk ajang kompetisi maupun pencarian bibit sepak bola dari Deli Serdang. Kalau Pemprov itu harus bertanggung jawab menyiapkan dana maintenance dan kemudian menggelolakan olahraga di daerah Provinsi Sumatera Utara, dan saya kira di sini sangat tepat karena daerah Deli Serdang itu banyak sekali bibit-bibit sepak bola, dan itu manfaat daripada stadion itu bisa digunakan untuk meningkatkan persepak bolaan di Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara, Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, salah satu tantangan dari BUMDes adalah kurangnya sumber daya manusia. DPR RI di sini menekankan akan mendukung penuh keberlanjutan program-program yang akan mendukung masyarakat desa. Desa Kukuh Kabupaten Tabanan, Bali memiliki badan usaha milik desa atau BUMDes yang mampu menjalankan program-program secara efektif. Komisi 5 DPR RI menilai keberhasilan BUMDes Desa Kukuh kontras dengan banyak BUMDes yang seringkali tidak berjalan dengan baik. Anggota Komisi 5 DPR RI Anang Susanto mengungkapkan bahwa salah satu tantangan BUMDes adalah kurangnya sumber daya manusia. Imbalan yang tidak sesuai atau tidak memenuhi UMR menjadi pemicunya. Belum lagi soal sarana dan prasarana BUMDes yang butuh perbaikan. Itu menurut saya patut didukung dan didorong. Ketidakberadaan sarana-sarananya, mungkin kalau ada anggaran yang longgar, ya kita bantu untuk merealisasikan itu. Saya pikir itu akan merubah lebih baik lagi. Tadi dikatakan kan sangat sulit sekali mencari SDM yang mau bekerja di BUMDes, lebih memilih di tempat-tempat lain. Kalau saya sedikit aja berpikir, mungkin ketidakmauan bekerja di BUMDes tuh ya imbalannya mungkin yang tidak sesuai, yang kurang. Kalau di Jakarta malah kurang memenuhi UMR gitu ya. Yang jelas tidak mau sekarang kalau tidak begitu kan. Nah itu, alhamdulillah ada yang bisa begitu, bisa menginovasi juga BUMDes yang lain untuk bisa berjalan dengan seperti lebih baik lagi gitu. Anang menyebut BUMDes Desa Kukuh layak dijadikan contoh inovatif untuk daerah lainnya. Ia juga menegaskan bahwa DPR akan mendukung penuh keberlanjutan program-program BUMDes yang bermanfaat bagi masyarakat desa. Dari Tabanan, Bali, Bari Ramadana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Jerman, Swiss, dan juga Austria menyerahkan hasil peer review Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Di sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, peer review BPK RI oleh BPK Jerman, Swiss, dan juga Austria bertujuan untuk menemukan permasalahan sekaligus memberikan rekomendasi, perbaikan dan peningkatan mutu kinerja BPK Republik Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI menerima hasil peer review atau pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara Jerman, Swiss, dan Austria. Pemeriksaan itu merupakan langkah untuk menjamin mutu dan kinerja dari BPK RI. Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Rahmat Gobel beserta Wakil Ketua BPK RI Hendra Susanto menerima kunjungan perwakilan Swiss, Austria, dan Jerman. Wakil Ketua BPK RI Hendra Susanto menyampaikan, peer review oleh ketiga negara ini dilakukan sesuai aturan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 33. Isinya menjelaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Negara harus diperiksa secara berkala oleh BPK negara lain. Nah, dalam hal ini kita diperiksa itu, direview terkait 3 hal. Semua kegiatan kita ini kan sudah IT minded gitu loh. Makanya kita harus memperkuat juga itu. Dan juga SDM. Yang paling penting itu SDM, integritas ini terkait dengan etik dan juga IT. Jadi pengembangan IT kita, pembangunan infrastruktur IT kita. Kita nanti bisa melakukan audit by remote gitu loh. Kayak negara-negara maju di dunia lainnya. Anggota BAKN DPR RI Fatan menambahkan, parlemen diminta untuk lebih aktif dalam mengawasi BPK RI. Hal itu berdasarkan sambutan dari Sekretaris Jenderal International Organization of Supreme Audit Institution atau INTOSAI. Diharapkan pemeriksaan keuangan dapat lebih independen dan kuat di mata internasional. Dan tadi cukup bagus sambutannya. Mereka minta parlemen cukup aktif, ikut memberikan kontribusi, partisipasi dan juga pengawasan yang serius. Sehingga BPK yang independen, BPK yang kuat, BPK yang bisa memberikan kontribusi bagi keuangan negara cukup bagus sekali. Ferdian dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Anggota Komisi 1 DPR RI menekankan Komisi Pemilihan Umum perlu memperbaharui dan juga memverifikasi data pemilih tetap. Selain itu, peningkatan keamanan juga diperlukan untuk mencegah potensi serangan cyber. Menjelang Pilkada serentak pada November 2024, Komisi 1 DPR RI menyoroti pentingnya pemutakhiran data pemilih untuk memastikan keakuratan pada proses pemilihan dan mencegah ancaman siber. Anggota Komisi 1 DPR RI Dev Akbar Syafikarno menekankan bahwa KPU dan instansi terkait lainnya perlu memperbaharui dan memverifikasi data pemilih tetap. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi masalah teknis dan memastikan data yang digunakan dalam pemilihan adalah data terkini dan akurat. Adapun tahap pemutakhiran data pemilih harus melibatkan BPS, Kemendagri, dan pemerintah daerah. Selain itu, peningkatan keamanan data juga diperlukan untuk mencegah potensi serangan siber.
Pentingnya juga untuk KPU untuk pemuktahiran data. Pasti kan sudah ada banyak pemilih baru ataupun juga pemilih yang mungkin sudah expired. Nah ini harus ada pemuktahiran ulang lagi. Datanya ini harus bisa di cross check ini menggunakan data dari sejumlah instansi, apakah dari BPS, dari Kemendagri, dan ini harus dipastikan bahwa data yang tersimpan di PDN kita nanti ini datanya terupdate, dapat diakses dan jangan sampai terhack dan ada backup-backupnya. Nah, jadi firewall-nya, terus juga security measures-nya itu ya terus harus ada ditingkatkan. Penyimpanannya itu cloud servernya itu ya harus di Indonesia. Lebih lanjut, Dev menyoroti langkah-langkah kritis yang harus diambil untuk menjamin integritas dan keamanan data pemilih yang menjadi kunci suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak mendatang. Komisi 1 DPR RI berkomitmen untuk mengawasi dan mendukung upaya peningkatan keamanan data dan infrastruktur teknologi informasi di Indonesia. Dari Balikpapan, Tegar Aziz, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, menurunnya harga komoditas ekspor Indonesia, terutama batu bara dan kelapa sawit, ini sangat berdampak pada sektor pendapatan negara. Banggar DPR RI akan terus mengawal proses perbaikan ekonomi dan juga menjaga meningkatnya defisit anggaran. Guna mengantisipasi pembengkakan defisit APBN 2024, Badan Anggaran DPR RI meminta pemerintah berhati-hati dalam penggunaan APBN 2024, mengingat pendapatan negara hingga semester 1 masih sangat rendah dan prognosis defisit akhir tahun 2024 melebihi target APBN. Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhyiddin Muhammad Said mengatakan, menurunnya harga komoditas ekspor Indonesia, utamanya batu bara dan kelapa sawit, sangat berdampak pada sektor pendapatan negara. APBN 2024 merencanakan defisit 2,29% PDB atau senilai 522,8 triliun rupiah. Namun, pada akhir tahun 2024, prognosis APBN berpotensi mencapai 2,7%. Tahun 2024 memang ada sedikit masalah dari sisi pendapatan negara karena turunnya harga komoditi kita. Satu sisi ada beberapa yang naik ya, pendapatan negara bukan pajak. Jadi itu bisa membantu mendorong kembali target-target yang akan kita capai, terutama pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi masih berada di kisaran 5,1% year on year, jadi masih relatif cukup terkendali. Tinggal ini kita harus jaga bahwa memang kerja keras daripada fiskal kita itu, APBN kita itu sangat luar biasa dan pemerintah bersama dengan DPR Banggar tetap konsisten untuk mengawal semua ini. Diketahui pada semester 1 2024, pendapatan negara baru mencapai 47% dari target APBN atau sebesar 1.320,7 triliun rupiah. Dalam menghadapi dinamika perekonomian global, APBN harus dapat berperan utamanya melindungi daya beli masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan memastikan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI menyambut baik penerbitan Satgas Penanganan Judi Online yang baru-baru ini ditetapkan oleh pemerintah. Dan Satgas Pemberantasan Judi Online ini diharapkan dapat fokus pada akar permasalahan yang terjadi. Dan informasinya sesaat lagi, pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran.
memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, judi online tentu memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat, seperti terjadinya pembunuhan, perceraian, pencurian, hingga kemiskinan. Ya tentunya Elisa dan juga pemirsa, dengan adanya pembentukan Satgas Judi Online ini DPR RI sangat mengapresiasi loh. Karena memang dengan adanya Satgas ini nanti dapat melindungi masyarakat dari adanya dampak negatif dari judi online dan juga tetap menjaga stabilitas ekonomi dan juga negara. Dan mari kita simak liputan selengkapnya pemirsa yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen untuk Anda. Presiden Joko Widodo menerbitkan surat keputusan pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Online yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto. Pembentukan Satgas tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang terbit di Jakarta 14 Juni 2024. Menanggapi itu, DPR RI menyambut baik pembentukan Satgas Penanganan Judi Online yang baru-baru ini diterbitkan. Meski demikian, DPR meminta Satgas Pemberantasan Judi Online harus fokus pada akar permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini, Satgas harus menggunakan strategi memerangi demand and supply atau mencegah dan menindak seluruh akses dari sisi masuk dan keluarnya. Kelemahan yang ada selama ini, Satgas itu masih merangkap jabatan lama, sedangkan jabatan di Satgas itu sebagai sambilan dan sambil menunggu redanya isu-isu yang berkaitan dengan itu. Begitu reda, seiring redanya isu, jadilah Satgas ini semakin lemah, loyo, lalu menghilang. Itu tidak boleh terulang karena korban judi online ini luar biasa banyak. Dan kalau Satgas ini serius, pastilah mereka sudah mengantongi siapa bandar-bandar dari judi online ini. Judi online memiliki dampak yang sangat berbahaya terhadap kehidupan masyarakat, seperti terjadinya pembunuhan, perceraian, pencurian, hingga kemiskinan. Oleh karena itu, DPR sangat mengapresiasi dan mendukung terbentuknya Satgas Judi Online untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif judi online, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi negara. Jadi mudah-mudahan dan Satgas ini terbentuk dapat mengurangi dampak negatif yang timbul akibat itu. Di mana puncak dari dampak negatif ini seperti seorang polwan membakar suaminya, seperti seorang anggota TNI bagian keuangan memakan uang kesatuannya. Semua itu digunakan untuk judi online. Belum lagi keluarga yang berantakan karena akibat judi online. Jadi saya rasa ini sangat penting sekali. Kita harus ingatkan pemerintah, Satgas itu semangatnya menuntaskan, ya, karena mereka sudah berkolaborasi. Ya, nah harapannya diselesaikan sampai ke akar-akarnya. Kalau tidak diselesaikan sampai ke akar-akarnya, sampai kapanpun, ya kita tidak mampu kemudian memberantas judi online ini, apalagi dengan internet ya di mana-mana, ya. Nah ini kan tantangan juga bagi pemerintah dalam konteks memberantas judi online di Indonesia.
kasus judi online di Indonesia tercatat mencapai 1.196 kasus pada tahun 2023 dan 792 kasus pada tahun 2024 dengan total 3,5 juta pemain yang 80%-nya terdiri dari masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu, DPR meminta Satgas Judi Online yang telah dibentuk oleh Presiden Jokowi harus mengambil langkah konkret untuk memberantas judi online. Selain itu, DPR meminta pemerintah untuk mengatasi akar persoalan dari judi online, mulai dari memperkuat pendidikan dasar oleh keluarga, pendidikan di sekolah, hingga penerapan hukum yang lebih tegas. Sehingga judi online yang kini mulai menyerang kalangan anak-anak bisa dicegah dan diantisipasi sejak dini. Makanya yang perlu diatasi pertama adalah pendidikan. Pendidikan keluarga, pendidikan sekolah. Di mana kita diberikan suatu pemahaman bahwa judi itu dilarang. Memang ada dalam undang-undang. Dalam KUHP pasal 303 itu masalah judi itu. Nah, kemudian kalau sudah pemahaman itu baik, adalah suri tauladan dari kita sendiri. Ini penting sekali diberikan pada masyarakat. Dan ketiga adalah menerapkan hukum yang tegas terhadap mereka yang melakukan judi online. Seperti yang dikatakan oleh Panglima TNI dan Kapolri, malah Panglima TNI lebih keras lagi. Dapat pecat kalau perlu. Game daring disinyalir jadi pintu masuk anak-anak terjebak judi online. Menurut data Satgas Pemberantasan Judi Online, 80.000 orang atau 2% dari total pemain judi online di Indonesia adalah anak-anak berusia di bawah 10 tahun. Sementara itu, 440.000 pelaku judi online berusia 10 sampai 20 tahun atau sekitar 11%. DPR menaruh harapan tinggi kepada Satgas Pemberantasan Judi Online untuk tidak hanya menegakkan peraturan hukum dan memberantas bandar, pelaku dan semua pihak yang terlibat dalam pusaran judi online. Lebih dari itu, Satgas juga diharapkan dapat menyelamatkan nasib generasi penerus bangsa dari cengkraman judi online. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya, Elisa dan juga pemirsa, berbicara terkait dengan bulan Agustus, tentu bulan ini selalu menjadi spesial nih. Tentu ini dapat menjadi titik balik bangsa Indonesia. Karena memang di bulan Agustus, tapi memang tidak melulu berbicara soal kemerdekaan. Ada yang penting juga di momen bulan Agustus ini, yakni adanya sidang parlemen yang ini juga memeriahkan di Kompleks Senayan, Jakarta. Tentunya seperti apa dan apa fakta menarik di baliknya, kami akan kembali tetap bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Ya Elisa dan juga pemirsa, kalau misalkan kita berbicara terkait dengan bulan Agustus, rata-rata mungkin pemirsa taunya hanya hari upacara kemerdekaan yang ada di istana, kemudian juga mengikuti lomba-lomba di sekitar, di lingkungan. Namun DPR RI juga ada satu momen spesial di bulan Agustus. Apa itu? Yaitu di sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPD dan juga DPR RI ini diselenggarakan setiap 16 Agustus, Elisa. Tapi memang ini seperti momen yang mengharukan dan juga membanggakan. Dan seperti hukum yang tidak tertulis, bahwa sidang 16 Agustus ini adalah menjadi titik balik juga nih. Untuk kita melihat bagaimana perkembangan dari kebijakan pemerintah Indonesia. Dan di balik maknanya tersebut dan juga tentunya banyak fakta-fakta menarik nih Elisa terkait dengan sidang 16 Agustus. Nah pemirsa, mari kita simak selengkapnya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips untuk Anda. Hai, pemirsa TVR Parlemen. Bila biasanya pemirsa diajak berjalan-jalan, Intips kali ini akan memberi pemirsa informasi penting nih terkait salah satu acara kenegaraan di Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui, momen 17 Agustus menjadi hari penting setiap tahunnya bagi rakyat Indonesia. Di mana di hari itu, kita memperingati merdekanya bangsa kita dari belenggu penjajahan. Selain momentum upacara di Istana Negara, setiap tahunnya akan ada sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR DPD RI, dan rapat paripurna DPR pertama dalam masa sidang baru. Di setiap tanggal 16 Agustus dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan RI. Apa saja ya fakta unik di balik sidang setiap 16 Agustus? Let's check it out! Ada 3 jenis pidato yang disampaikan dalam sidang 16 Agustus. Jelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia atau tepatnya sehari sebelum 17 Agustus, Presiden Republik Indonesia menyampaikan 3 jenis pidato dalam sidang tahunan MPR. 3 pidato itu adalah pidato kenegaraan, pidato nota keuangan dan RAPBN, dan pidato sidang tahunan. Namun, tahukah pemirsa bahwa 3 pidato itu memiliki sejarah dan tujuan tersendiri pula loh? Pidato kenegaraan berisi tentang hari kemerdekaan, pidato nota keuangan dan RAPBN terkait rancangan Undang-Undang APBN untuk tahun mendatang. Sedangkan pidato sidang adalah pidato yang berisi laporan dan capaian-capaian pemerintah dalam 1 tahun berjalan. Pidato Presiden setiap 16 Agustus merupakan hukum tidak tertulis. Pada sidang 16 Agustus, Presiden Republik Indonesia akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ternyata merupakan bentuk hukum tidak tertulis di Indonesia. Apa sih hukum tidak tertulis itu? Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang dituangkan atau dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum ini hidup, berjalan dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat atau dalam praktik ketatanegaraan seperti pelaksanaan upacara 17 Agustus di Istana Negara. Pidato kenegaraan Presiden dalam rangka HUT Kemerdekaan RI sudah ada sejak era Presiden Soekarno. Kemudian berlanjut di era Orde Baru Presiden Soeharto. Di era ini, Presiden setiap tanggal 17 Agustus mempunyai kebiasaan untuk berpidato dalam suatu rapat umum yang mempunyai kualifikasi tertentu, seperti rapat raksasa, rapat samudera, dan lainnya. Sempat ditiadakan, kemudian diadakan lagi di era Presiden Jokowi. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 hingga 2014, sidang tahunan MPR ditiadakan karena MPR sudah bukan lagi menjadi lembaga tinggi negara. Dengan demikian, sejak 2005, tidak ada lagi pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara kepada MPR di sidang tahunan MPR. Pada masa Presiden Joko Widodo, peran MPR mengalami peningkatan dengan dihidupkannya kembali tradisi sidang tahunan MPR. Sidang yang sejak 2005 ditiadakan, kembali diadakan pada 2015 dengan menambah agenda pidato laporan kinerja lembaga negara. Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara sidang tahunan MPR awal reformasi dan yang dimulai di 2015. Sidang tahunan MPR mulai dari 2015 bukan merupakan forum pertanggungjawaban lembaga-lembaga tinggi negara kepada MPR, melainkan Presiden selaku kepala negara menyampaikan laporan kinerjanya kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Itulah tadi beberapa fakta unik terkait sidang tahunan setiap 16 Agustus di Indonesia.
Ternyata sidang 16 Agustus memiliki makna mendalam ya bagi perkembangan kebijakan pemerintah terhadap rakyat Indonesia dari tahun ke tahun. Untuk itu, jangan sampai kelewatan ya. Pemirsa TVR Parlemen bisa loh menonton sidang 16 Agustus setiap tahunnya secara langsung di TVR Parlemen. Merdeka! Nah pemirsa, itu tadi informasinya untuk Anda mengenai fakta menarik di balik sidang 16 Agustus di Komplek Parlemen Jakarta. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Dan kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota DPR RI sedang kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi DPR. Dan tentunya meskipun saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses nih Elisa dan juga pemirsa, Anda tetap dapat menyaksikan program dan juga agenda DPR RI lainnya di TVR Parlemen secara langsung. Tentu Anda dapat mengaksesnya di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Ada saya Elisa Purba, juga rekan saya Syalfat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.